Saya dengar kabar teman saya sudah 3 bulan berduka. Sedih, banyak air mata, kadang-kadang geram mukanya. Kenapa? Satu orang dari tim dia memisahkan diri dari gereja dan membawa segerombol besar jemaat. Gereja itu pecah. Saya belum berani bertanya kenapa, tapi saya sudah tahu dari sumber-sumber lain, kawan saya itu sedang berduka. Perpecahan selalu membawa duka. Tetapi lebih dari itu, lebih daripada duka, kadang menuju kehancuran. Itu sebabnya Allah di dalam Kristus Yesus, Alkitab banyak berbicara tentang pentingnya kesatuan. Sebab kesatuan yang sesungguhnya memungkinkan perkara-perkara besar dapat digapai. Dan pagi ini dengan hati yang sungguh-sungguh saya mengundang jemaat untuk mendalami kebenaran firman Allah. Kuasa kesatuan yang memungkinkan banyak perkara ajaib terjadi. Kita mulai dari Kejadian pasal 11, kisah Menara Babel, dan nanti kita akan melihat teks-teks lain menyangkut kebenaran ini. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 saya baca untuk kita, jemaat sekalian perhatikan dengan baik. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini sudah berulang kali kita singgung bahwa setelah peristiwa air bah, 8 orang selamat keturunan Nuh dan keturunannya, dan mereka mulai menanam dan menuai. Mereka berkembang biak dan manusia itu bertambah banyak. Tidak terlalu jelas dari teks ini apakah manusia itu sedang mengalami trauma masa lalu peristiwa air bah. Tetapi banyak catatan yang menjelaskan tentang teks itu bahwa manusia keturunan Nuh pada pasal 11 kitab Kejadian ini telah menemukan berbagai teknologi. Mana jangan kita berserak, ayo kita bersatu, ayo kita sepakat, ayo kita kerjakan bersama-sama, mesti bisa. Itu gagasan manusia. Dan betul saudara, dahsyatnya kesatuan, tolong perhatikan, dahsyatnya kesatuan diakui oleh Allah. Dahsyatnya kesatuan juga diakui oleh Tuhan Yesus. Dahsyatnya kesatuan juga diajarkan oleh Paulus. Dan kita mau belajar bagian-bagian itu. Yang pertama, Allah mengakui kuasa dari kesatuan. Supaya kita camkan baik-baik. Kejadian pasal 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Nggak tahu logat Jawa atau logat Batak. Dibendutkan. Itu logat Jawa ya, logatnya Pak Harto ya. Dimantapkan ya. Iya. Sekarang banyak logat, nggak satu. Orang belum perkenalkan diri, saya belum perkenalkan diri. Supir taksi sudah bertanya, Bapak dari Medan ya? Kau tahu bang logatnya? Mas dari Jawa ya? Kau tahu? Iya logatnya. Bapak orang Bali ya? Oh iya betul. Kenapa? Logatnya. Banyak logat sekarang. Di kala itu hanya satu logat, satu bahasa, satu logat, lidahnya masih sama. Karena makanannya sama sih. Kenapa logat orang Batak keras? Karena mereka suka makan tulang. Jadi keras logatnya. Kenapa logat orang Jawa lembut? Karena mereka suka makan tahu dan mendoan. Ongol-ongol atau apa itu? Makanan lembut-lembut itu. Kota, daerah membentuk budaya, budaya membentuk logat-logat, itu semua berkaitan. Saudara, waktu itu adapun seluruh bumi satu bahasanya, bahasa apa? Dan satu logatnya. Wow. Kadang-kadang baru-baru saya di Jawa, teman-teman saya belajar bahasa Jawa. Orang Jawa bodoh-bodohin orang dari luar Jawa. Kulo nuwun, kulo segawon. Kulo nuwun. Ya mas, kalau di Jawa, kalau numpang lewat, harus ngomong sesuatu tanda sopan santun. Bilangnya apa mas? Sambil nunduk, tangan begini, bilang, kulo segawon. Bangga, udah tahu bahasa Jawa, tapi salah. Orang lain tertawa,
dia juga bengong, kenapa mereka ketawa ya? Derek langkung, minta selangkung. Oke, mari, jangan dimakan. Jangan itu sayur, di kampung saya nggak boleh. Jangannya dimakan, Mas. Ya. Maksudnya ini nggak boleh dimakan. Sayang, makan sudah berakhir, sayurnya ora dipangan. Beda bahasa. Mereka satu bahasa, bahkan logatnya sama. Itu artinya apa? Semua yang dibicarakan saling memahami, saling mengerti, dan mudah sekali kesepakatan diambil kalau kita satu bahasa, satu logat, apalagi sehati, sepikir, seia, sekata. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, lalu mereka buat kesepakatan untuk mendirikan sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Di ayat 6, Allah mengakui kuasa kesatuan. Allah turun dari surga melihat kesepakatan manusia yang bersatu itu untuk mendirikan kota dan untuk mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Allah berkata begini, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Persepakatan mereka barulah permulaan usaha mereka. Ini kata Allah. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Pasti terlaksana. Kesatuan. Allah mengakui kuasa kesatuan memungkinkan perkara besar dapat terlaksana. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengakui kuasa dari kesatuan. Dalam Matius pasal 12 ayat 25, boleh dicuplik Matius 12 ayat 25. Ada operator kita lihat kan? Matius 12 ayat 25. Kita baca, ada di layar. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka itu, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat paralel di Lukas pasal 11 ayat 17, Yesus berkata, bukan saja tidak dapat bertahan, tapi digunakan kata pasti runtuh. Pasti tidak dapat bertahan dan runtuh. Setiap kota, bangsa, bahkan rumah tangga yang terpecah tidak mampu bertahan dan pasti runtuh. Ini pengakuan Yesus tentang kuasa dari kesatuan. Konteksnya kita tahu bahwa tuduhan kepada Yesus tentang pekerjaannya, bahwa Yesus berkata, pikiranmu keliru, tidak mungkin iblis melawan iblis, setan melawan setan. Kalau itu terjadi, mereka tidak akan mampu bertahan. Lalu Yesus pakai lukisan.
kota bangsa yang ingin jaya dan makmur, rukun, penuh cinta kasih, kesatuan, jangan konflik, jangan berperang, niscaya bangsa itu makmur. Tetangga kita Singapura tidak punya tambang, tidak punya produksi alam, karena luas wilayahnya cuma sekepal. Tetapi mereka diakui sebagai bangsa atau negara yang makmur. Apa sebabnya? Konflik di Singapura hampir tidak ditemukan. Sebab bangsa itu aman, tentram, tertib. Anak-anak mereka dapat belajar dengan baik. Coba kalau di dalam rumah tangga bapak ibunya tengkar terus, di depan anak ada buku, tapi dia tidak fokus karena jantungnya duk 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 duk, karena bapak mamanya bertengkar. Kecerdasan apa yang akan didapat? Bangsa dan kota yang bersatu akan jaya. Rumah tangga yang bersatu akan melahirkan anak-anak yang perkasa dan jaya. Kenapa begitu rapuh banyak jiwa anak-anak? Sebab mereka dibesarkan di rumah tangga yang penuh dengan konflik. Menghadapi persoalan kecil udah kayak bekicot. Tahu bekicot ya? Disentuh dikit ciut, semua sudah pergi, dia mulai keluarkan kepalanya. Lah, itu namanya pengecut. Tapi anak-anak yang dibesarkan dalam keteduhan, anak-anak yang dibesarkan dalam ketenteraman, anak-anak yang dibesarkan dalam damai, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tak rapuh, tegar, mampu menghadapi banyak tantangan, bahkan kreasinya dapat dipublikasi dengan bagus, karya-karyanya menjadi berkat. Saudara, Yesus berkata prinsip kesatuan meliputi bangsa dan negara, kerajaan, tetapi sasaran pelayanannya adalah rumah tangga, lembaga terkecil di bumi, tetapi titik berangkat dari semua kesuksesan di alam semesta. Saudara, Allah mengakui kuasa kesatuan. Tuhan Yesus mengakui kuasa dahsyatnya hasil dari sebuah kesatuan. Tetapi ketiga, Paulus juga mengajarkan prinsip dari kesatuan itu. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 1 ayat 10 bagian yang kita akan lihat. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Bisa ditampilkan di layar. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Prinsip dan konsep kesatuan Paulus menggambarkan seperti tubuh kita.
Di dalam tubuh ini tidak semua tangan, di dalam tubuh ini tidak semua kaki. Paulus berkata, jika semuanya menjadi kaki, di manakah tangan? Jika semuanya menjadi mata, namanya mata-mata. Di manakah tempat telinga? Dan semua bagian itu terikat dalam satu tubuh, namun fungsi dan manfaatnya berbeda-beda. Kalau bagian tubuhmu gatal, bagian mana yang bekerja? Tangan menggaruk. Kalau perutmu lapar, wow, semua bekerja. Tangan mempersiapkan, mulut sudah menanti-nanti. Begitu ditaruh di mulut, lidah mogok. Aku tidak mau ikut campur. Biar gigi saja yang ngunyah-ngunyah. Coba mengunyah tanpa peran lidah. Saudara, sadari, pernah menyadari bahwa ketika makanan kita masukkan di mulut kita, ada kerjasama antara gigi yang mengunyah dengan lidah yang mengaduk-aduk, memutar-mutar supaya kunyahannya itu lembut. Dan secara alamiah, ketika kita rasa sudah lumat, yang di sini sudah tidak sabar menanti, ada dorongan, ada anggota tubuh kecil di sini masuk. Wow, komplain di sini. Hei gigi, kurang lumat, kamu kunyah. Aku jadi berat kerja di sini. Udah rasa no, enggak. Mereka sepakat sebagai tubuh. Kira-kira komplain enggak kaki saya? Sudah dari tadi dia menopang seluruh tubuh. Tersembunyi di balik altar yang nampak dari sini ke atas. Kaki komplain. Yang mulia hanya kepala, mata mendelak-delik, mulut ngoceh. Aku di sini nopang kalian semua, mogok aku. Kira-kira apa hasilnya? Paulus berkata, dalam bergereja, dalam berjemaat, di rumah tangga, dalam organisasi, pahami prinsip kesatuan. Kita tak sama, tetapi semua penting pada fungsinya. Saudara, oleh karena Allah mengakui kuasa kesatuan, Yesus mengakui kuasa kesatuan. Bahkan Yesus berdoa bagi kesatuan kita. Dalam Yohanes pasal 17, berulang kali Yesus mengucapkan kerinduan hatinya supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ya Bapa, satu adanya, supaya mereka menjadi satu. Yesus berdoa, dan Paulus memberi lukisan. Tubuh kita adalah satu kesatuan dari banyak anggota. Maka saudara, musuh tahu persis kuasa dari kesatuan. Itu sebabnya yang paling sering, semua energi paling besar dari musuh diorientasikan untuk menghancurkan kesatuan. Pertama, kesatuan keluarga. Dia memberikan, mengipas-ngipas ego dari pasangan suami istri. Wah, baru aku tahu, pacaran setengah tahun, sudah menikah, ternyata banyak yang belum aku tahu dalam dirimu. Iblis mulai ngipas. Yang kamu tahu itu sudah banyak, masih banyak lagi yang belum kau tahu. Selidik. Wow.
macam-macam dilemparkan oleh iblis. Ego. Baru konflik, masalah komunikasi antara suami istri. Hadirnya anak, hadirnya mertua. Intervensi mertua merusak. Lalu anak, suami istri yang muda ini mulai saling membelakangi. Tidur tidak lagi lurus, tidak lagi berhadapan. Dari berhadapan sudah lurus, dari lurus membelakangi, dari membelakangi atur jarak, lama-lama pindah ke ruang tamu. Itu banyak dari pernikahan di dunia ini, bahkan di pernikahan Kristen. Tujuan dari musuh apa? Menghancurkan kesatuan rumah tangga Kristen, karena efeknya seperti bomber. Peluru yang ditembakkan satu titik, dia menyebar, membunuh banyak orang. Sudah ada riset, percecokan di gereja akarnya dari rumah. Percecokan di kantor, antar relasi kantor, banyak akarnya dari rumah. Iblis menyerang rumah tangga demi rumah tangga, supaya hancur pasangan ini, hancur keturunan mereka, hancur pekerjaan mereka, hancur persekutuan dan gereja mereka. Rumah tangga diserang. Itu sebabnya Yesus berkata, rumah tangga yang terpecah bukan saja tidak mampu bertahan, tapi bakal runtuh. Runtuh itu seperti gunung yang runtuh, menimpa banyak rumah. Kehancuran yang disebabkannya anak-anak rumah tangga yang runtuh menjadi korban. Bapak mamanya ke pengadilan, anaknya menerima surat cerai dari suaminya, meratap ini anak. Dan penelitian berkata, pernikahan cerai 70% korban dari pasangan yang cerai. Itu sebabnya datang pada Tuhan, memutus, mematahkan semua tesis dari iblis. Harus datang pada Tuhan. Harus datang pada Tuhan, supaya kita putus benang hitam kehancuran yang datang dari iblis, dan kita berajut benang merah, yaitu kehidupan anak-anak kita yang bahagia, supaya melahirkan cucu-cucu kita besok yang bahagia. Pesan kami dengan anak-anak kami, baru satu yang menikah, tapi yang dua udah tahu juga, kata ini haram keluar. Bukan saja haram dipraktekkan, tapi haram diucapkan. Cerai. Itu gagasan iblis, gagasan si jahat yang menggunakan stimulus, yang menstimulus ego, dan menggunakan banyak instrumen di sekitar kita supaya pecah dan hancur. Tetapi syukur pada Allah di dalam Yesus, anak-anak yang sudah diselamatkan, dengar firman Allah. Ada yang haram buatmu mengucapkan kata itu. Ada yang haram untuk tidak kau lakukan kata itu. Dan datang ke mezbah doa di hadapan salib dan tahta kemuliaannya, berkata, Tuhan, pulihkan jiwa yang luka oleh korban dari kehancuran itu. Ada yang tidak cerai,
tapi pernikahan beku. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Saling balas dendam tanpa kata. Kau bisa, aku juga bisa. Bahkan di dunia ini, di gereja, sudah hadir pernikahan harta terpisah. Baru mau menikah sudah sepakat. Hasilmu, hasilmu, hasilku, hasilku. Yang ku bawa ini, yang kau bawa itu, seterusnya begitu. Kalau kita pisah nanti supaya gono gininya ndak susah. Udah dipersiapkan. Lalu bagaimana dengan di rumah? Seperti anak kos, iuran. Ini taktik iblis sekarang. Pernikahan harta terpisah. Secara hukum sosial bisa diterima, tetapi tidak alkitabiah. Aku terima kamu sebagai istriku, tapi aku tidak dapat menerima bapakmu dan mamamu. Itu budaya kita pun tidak benar. Harus menerima kelemahan dan kekurangannya. Sudah diterima pun iblis masih bisa ngipas-ngipas, apalagi tidak diterima dari semula. Ada yang sudah pisah, ada yang beku, tidak lagi sekamar, masih satu rumah. Ada lagi yang lebih ringan dari itu, tapi juga sudah rusak. Beku-beku cair, seperti es itu kan di kantong plastik, ada bekunya, ada cairnya. Jadi kadang-kadang yang cair ini bisa kita pakai sedikit ya. Kalau dilihat anak-anak, kita makan bersama, tetapi kita tidak saling mengurus lagi. Banyak saudara, banyak model. Dan iblis terus memaksa berbagai cara dia untuk menghancurkan lembaga ilahi, namanya rumah tangga yang didirikan Allah. Supaya apa? Hancurlah anak dan hancurlah cucu. Maka manusia modern, manusia akhir zaman. Manusia modern, saya kurang suka bilang manusia modern ya. Manusia akhir zaman. Karena dulu lebih modern dari sekarang rasanya. Saya anak kecil bisa buat mainan 10 macam mainan yang saat ini dibuat oleh pabrik, di mana anak-anak tidak bisa buat lagi sekarang. Saya bisa buat mobil dari korek api. Saya bisa buat mobil-mobilan dari sendal jepit yang sudah usang. Kami bisa buat macam-macam, asbak dari tanah liat dan macam-macam. Anak sekarang nggak perlu lakukan itu, pabrik sudah lakukan untuk kita. Kayaknya lebih modern dulu. Oh, itu kuno. Maksud saya perilaku manusia akhir zaman. Di Eropa, Amerika, bahkan teman kemarin bilang di Korea, ada orang menikah hanya sekedar berbagi, tidak mau lagi punya anak karena tidak mau repot cuci popok. Akhirnya krisis keturunan. Ada negara-negara yang menstimulus rakyatnya, yang melahirkan anak pertama dikasih bonus 5 juta, yang melahirkan anak kedua dikasih bonus 25 juta. Wah, kita buat pabrik anak. Kenapa? Sebab masyarakatnya sudah begitu modern, kata zaman ini sudah mendekati zaman akhir. Mereka tidak lagi tahu makna pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah beranak cucu. Tetapi secara teologis melambangkan persekutuan gereja dengan Allah, yakni suami dan istri.
Yesus berkata, kalau kota dan bangsa, bahkan kerajaan, bahkan rumah tangga terpecah, mereka tidak mampu bertahan, pasti runtuh. Efeknya kemana-mana, ke gereja. Ibu gembala banyak menangis. Saya bilang, habiskan air matamu, habiskan. Barusan dia bilang, rasa duka di sini, saya tahu itu alkitabiah, hiburkan. Tapi kalau ada yang bersuka cita, temannya jatuh. Ada yang bersuka cita senang, temannya runtuh. Perpecahan sedang terjadi. Iblis musuh kita, tapi ada kedagingan yang disebutkan keangkuhan hidup, egoisme akan menstimulus hidup kita sehingga kita pecah dan tidak bisa bersatu. Keangkuhan itu apa? Menganggap dirinya lebih, sekaligus di waktu yang sama menganggap orang lain lebih rendah. Dua langsung terjadi. Menganggap dirinya lebih tinggi dan orang lain kurang dan lebih rendah. Keangkuhan, dan itu benih perpecahan. Yang merasa direndahkan dikipas oleh musuh. Ngapain kau ke gereja? Munafik semua yang di sana, termasuk Pak Gembala, munafik itu. Dia lawan dengan hati. Anda sih Pak Gembala Sinda, lihat aja. Kalau dia khotbah yang disebut nama si Anu saja, namamu pernah nggak disebut? Iya ya, namamu nggak kuingat. Masa sih segitunya sensitif? Tapi itu yang terjadi. Kau dianggap, lihat matanya Bu Gembala itu, melengoskan dengan kamu. Iblis kipas-kipas. Oh iya ya, pantas. Padahal Ibu Gembala sakit perut. Kau tidak iba, tapi memandangnya sebagai jahat kepadamu. Itu pekerjaan musuh. Sebab kita tidak paham apa kehendak Allah datang beribadah kepadanya. Membawa persembahan hidup kita. Kita mau jadi berkat, bukan sekedar untuk diberkati. Tuhan, itu doamu dari rumah. Aku hadir di gereja, buat aku jadi berkat bagi orang lain. Jangan langsung fokus ke diri sendiri. Aku mau diberkati. Nanti pulang kecewa. Mana berkatnya? Padahal banyak, hanya karena kamu tidak bisa menangkap. Gitu? Kan ada berkat, tapi kita tidak bisa lihat. Orang lain diberkati, kenapa dirimu? Khotbah Pak Gembala enak ya? Oh apa? Nyindir-nyindir terus. Nah, satu orang merasa diberkati, satu orang merasa disindir. Apa yang salah? Oke, bisa lihat? Jahatnya musuh. Dia memanfaatkan kelemahan kita. Datang pada Tuhan, mengerti makna kesatuan. Doa Yesus di Yohanes pasal 17. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara, perpecahan dari musuh, bukan kehendak Allah. Dan kesatuan kita diakui oleh Allah, diakui oleh Yesus, diajarkan oleh Paulus. Kesatuan kita memungkinkan banyak perkara bakal terjadi. Amin. Visi dan misi bukan pekerjaan seseorang, tapi pekerjaan semua tubuh Kristus. Jika kita bersatu dan bersama, niscaya
pekerjaan Allah dapat kita gapai. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk anak-anak muda kami, perbaiki generasimu dari generasi kami. Kalau engkau menikah kelak, saya berdoa pasangan yang sepadan datang padamu, yang bahagia supaya anak-anakmu tumbuh sehat dan unggul. Katakan amin. Amin. Jangan lahirkan anak-anak yang penuh dengan trauma. Seperti kamu trauma, jangan lagi ada anak-anak trauma di gereja ini. Sebab pernikahan demi pernikahan yang akan hadir, ini seperti khotbah pernikahan Mas Sandi ya. Tapi karena ini harapan kita ke depan, membangun gereja unggul adalah membentuk rumah tangga unggul. Anak-anak akan tampil perkasa dan memuliakan Tuhan. Doakan orang tuamu, jangan hakimi mereka. Mereka punya latar belakang sendiri. Kasihi mereka, hormati mereka, jangan pernah remehkan. Niscaya pemulihan Tuhan akan datang. Kesatuan terbentuk. Harapan Tuhan atas hidupmu, hidup saya, hidup gerejanya akan terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala.